Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiri Roma Anggara dari kelas Teknik Elektro Angkatan 22A, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan microcontroller. Apa itu microcontroller? Adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam satu chip di mana dalamnya terkandung sebuah inti prosesor memori, sejumlah kecil RAM, memori program atau keduanya, dan perlengkapan input-output. Microcontroller digunakan dalam produk dan peralatan elektronik yang membuat embedded atau dalam kurung itu tertanam kontrol seperti sistem kontrol mesin, remote kontrol, mesin pencetak dan lain-lain dengan kemampuan mengontrol lingkungan sekitarnya. Microcontroller menjadi komponen penting dalam otomasi industri dan robotika. Terus selanjutnya itu ada komponen utama microcontroller. Nah, komponen utamanya salah satunya itu yang pertama ada prosesor. Prosesor inti dari sebuah microcontroller adalah sebuah prosesor yang berfungsi sebagai otak yang mengontrol seluruh operasi yang dilakukan oleh microcontroller tersebut. Proses bertanggung jawab untuk membaca industri, mengambil data, memproses data, dan menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya itu ada memori. Memori dalam microcontroller digunakan untuk menyimpan program dan data yang diperlukan. Terdapat berbagai jenis memori seperti RAM untuk menyimpan data sementara dan ROM flash untuk menyimpan program yang dijalankan oleh prosesor. Terus yang ketiga ada input atau output. Microcontroller memiliki pin 1 atau 0 yang dapat dihubungkan ke berbagai perangkat eksternal seperti sensor, LED, motor, dan lain-lain. Nah, melalui pin-pin 1 atau 0 ini, microcontroller dapat menerima input dan menghasilkan output untuk menjalankan berbagai aplikasi. Terus selanjutnya kita akan menjelaskan prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor yang pertama itu ada arsitektur. Prosesor dalam microcontroller umumnya menggunakan arsitektur Harvard, di mana memori, program, dan memori data dipisah. Hal ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien ke memori. Terus kedua ada industri. Prosesor microcontroller biasanya memiliki set industri yang terbatas namun efisien, dirancang untuk aplikasi embedded yang membutuhkan kinerja dan efisiensi yang baik. Yang ketiga itu ada kecepatan. Kecepatan prosesor microcontroller bervariasi dari yang sederhana dengan kecepatan rendah hingga yang lebih canggih dengan kecepatan tinggi. Pemilihan prosesor harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada konsumsi daya. Salah satu keunggulan prosesor microcontroller adalah konsumsi daya yang rendah, sehingga cocok untuk aplikasi yang
menggunakan baterai atau sumber daya terbatas. Selanjutnya penjelasan dari memori. Yang pertama itu RAM atau kepanjangannya itu ada Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data dan variabel yang digunakan satu program dijalankan. RAM bersifat volatile, artinya data akan hilang saat catu yang dimatikan. Terus ROM atau Ready All Memory. ROM digunakan untuk menyimpan program atau firmware yang dijalankan oleh microcontroller. Dalam data dalam ROM bersifat permanen dan tidak akan hilang saat catu daya dimatikan. Terus selanjutnya ada flash memory. Flash memory adalah jenis memori non volatile yang dapat dihapus dan ditulis ulang. Flash memory sering digunakan untuk menyimpan program atau firmware yang dapat diupdate. Terus yang terakhir itu ada EEPROM. EEPROM atau Early Programmable Ready Only Memory adalah jenis memori non volatile yang dapat dihapus dan ditulis ulang secara elektronis. EEPROM sering digunakan untuk menyimpan pengaturan dan konfigurasi. Selanjutnya itu ada input atau output. Yang pertama itu ada digital. Pin-pin digital dapat digunakan untuk membaca sinyal biner atau helix low dari sensor atau untuk mengontrol perangkat seperti LED, relay atau motor. Terus yang kedua itu ada analog. Pin-pin analog dapat membaca dan menghasilkan sinyal analog seperti sensor suhu, sensor jarak, atau mengontrol perangkat analog lainnya. Terus yang terakhir ada komunikasi serial. Microcontroller dilengkapi antar muka komunikasi serial seperti WART, SPI atau 12C yang memungkinkan microcontroller berkomunikasi dengan perangkat lain. Nah, terus selanjutnya itu ada sistem pewaktuan. Pewaktuan atau timer. Microcontroller dilengkapi dengan pewaktu internal yang dapat digunakan untuk mengukur waktu, membagikan interupsi pada interval tertentu atau menghasilkan sinyal PWM. Terus yang kedua ada osilator. Osilator adalah komponen yang menghasilkan data clock yang digunakan untuk mensinkronkan operasi internal microcontroller. Microcontroller biasanya memiliki osilator internal, tetapi juga dapat menggunakan osilator eksternal. Terus yang ketiga, pembagi frekuensi. Pembagi frekuensi digunakan untuk menghasilkan frekuensi clock yang lebih rendah dan frekuensi osilator sesuai dengan kebutuhan microcontroller. Selanjutnya ada sistem interupsi. Interupsi eksternal. Microcontroller dapat menerima sinyal interupsi dari pin-pin eksternal, misalnya dari sensor atau tombol untuk merespon kejadian tertentu.
Terus yang kedua ada interupsi timer. Interupsi timer digunakan untuk merespon kejadian yang terjadi pada interval waktu tertentu seperti mengupdate tampilan, mengatur waktu atau menjadwalkan tugas-tugas. Terus ada lagi interupsi periferal, eh, berbagai periferal internal microcontroller seperti modul komunikasi serial atau ADC dapat menghasilkan interupsi untuk memberitahu prosesor saat data siap diproses. Terus selanjutnya ada konverter analog digital atau ADC. Fungsi ADC itu ADC analog atau digital converter adalah komponen yang memungkinkan microcontroller membaca dan mengukur sinyal analog seperti dari sensor suhu, sensor cahaya atau potensiometer. Terus yang kedua itu ada resolusi dan akurasi. Resolusi ADC menentukan jumlah level digital yang dapat dihasilkan. Biasanya 8 bit, 10 bit atau 12 bit. Akurasi ADC menentukan seberapa akurat pembacaan analog dapat dikonversi ke nilai digital. Kecepatan konversi ADC menentukan seberapa cepat ADC dapat membaca dan mengonversi sinyal analog. Kecepatan konversi yang tinggi penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Selanjutnya ada komunikasi serial. Komunikasi serial itu yang pertama ada UART atau Universal Asynchronous Transmitter adalah antarmuka komunikasi serial standar yang memungkinkan microcontroller berkomunikasi dengan perangkat seperti komputer modern atau perangkat lainnya. Terus ada SPI serial peripheral interface adalah antarmuka komunikasi serial sinkron yang memungkinkan microcontroller terhubung dengan peripheral seperti sensor, memori atau display. Terus 12C inter-interdisk circuit adalah antarmuka komunikasi serial sinkron yang memungkinkan microcontroller berkomunikasi dengan banyak peripheral menggunakan hanya 2 kabel. Terus yang terakhir itu ada CAN atau CAN. CAN Control Area Network adalah protokol komunikasi serial yang digunakan dalam aplikasi otomotif dan industri untuk menghubungkan microcontroller dan peripheral dalam sistem yang terdistribusi. Terus yang terakhir itu ada aplikasi microcontroller. Otomasi industri microcontroller digunakan untuk mengendalikan proses produksi, mengatur mesin, dan mengumpulkan data pada sistem otomatis industri. Terus yang kedua elektronik. Yang kedua itu ada elektronik konsumen. Microcontroller ditemukan dalam berbagai perangkat elektron konsumen seperti remote control, pemanas air, dan mesin cuci untuk memberikan kontrol dan fitur canggih. Yang ketiga robotika. Microcontroller adalah komponen kunci dalam sistem kontrol robot
eh, memungkinkan robot untuk memproses input sensor, mengambil keputusan dan mengontrol aktuator. Terus yang terakhir itu ada internet optik atau IoT. Microcontroller adalah komponen dasar dalam perangkat IoT yang menghubungkan perangkat fisik ke internet dan memungkinkan pengumpulan dan pemroses data secara cerdas. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang pengenalan microcontroller. Mungkin kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.